Nah, jadi hidup yang singkat ini isi dengan hal yang terbaik. Ya, jangan sampai tersia-siakan sesuatu yang singkat, tapi kemudian dihambur-hamburkan dengan hal yang sia-sia. Pulang kuliah maghrib saya sholat di sebuah masjid. Habis itu pulang itu selesai sholat pakai sepatu, ada bapak-bapak keluar, duduk juga dekat saya. Terus saya tanya, wih, tinggal dekat sini pak, tuh depan rumah saya. Oh, berapa umur ini pak? Banyak sudah dek, kata dia. Berapa pak? 50 tahun saya nih. Kalau minta umur panjang, berapa tahun pak maunya? Kalau doa umur panjang, berapa tahun ya? Kalau ditambah Allah 20 tahun lagi mau nggak pak? 20 tahun lagi. Kalau 50 ini aja udah sakit-sakit pinggang deh, apalagi kalau nanti tambah 20 tahun lagi. Kalau 30 tahun lagi pak, mau nggak pak? Ais, tambah itu jauh lah. Ini aja udah sakit, asam urat udah ini, pinggang-pinggang udah pegel. Ais, kayaknya sudah macam-macam udah penyakit. Kalau ditambah 50 tahun lagi pak, mau nggak pak? Ay, nggak kuat kayaknya deh, kata dia. Kalau mati besok berani nggak pak? Wais, pertanyaanmu berat, kata dia. Habis itu cuma berlalu aja itu. Kuliah di mana? Saya sebutkan kuliah ini. Cuma obrolan kecil aja. Kita itu memang sesungguhnya nggak mau hidup lama. Siapa yang mau hidup lama? Ketika seorang itu berdoa, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Berapa tahun mau panjang? Bingung kita jawabnya. 100 tahun mau? 100 tahun? 120 tahun? 130 tahun? Ais, lelah, ya kan? Lelah. Kalau sampai kita umur panjang dan doa itu terkabul, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku, sampai kita di usia 100 tahun. Kemudian kawan-kawan kita udah nggak ada lagi, kawan ngobrol udah nggak ada lagi, ya kan? Mau jalan kemana nggak ada lagi. Susah. Cuma di baring susah juga. Baring di tempat tidur, antara tempat tidur dengan kamar mandi jauh betul, ya kan? Dari sini ke Teluk sana, ya kan? Jadi terasa lelah kita. Jadi kalau kita minta umur panjang dan ternyata emang dipanjangkan umur itu, lelah hidup kita. Nggak kuat sebenarnya kita ini hidup lama. Dulu saya punya salah satu jamaah yang awal saya masuk Lampung, dia orang yang berjasa ya, karena saya ngajar cucunya. Jadi dua cucunya itu jadi dokter sekarang ini, pejabat lah di Lampung ini. Kalau saya sebut namanya kenal nanti. Nah, nenek itu setiap Ahad pagi ya, sering nelpon saya, Bri main ke rumah, ya nek, Bri main ke rumah, ya nek, Bri ada kegiatan nggak main ke rumah, ya nek. Nenek itu ya hanya terbaring saja. Yang dia makan hanya 2 gigit pisang Ambon dan 2 teguk air. Usianya 85 tahun. Sudah nutup semua keriputnya udah ini. Setiap selesai nanya apa perkara agama, Sobri kalau kayak gini boleh enggak? Sobri kalau kayak gini gimana? Setelah mau pulang, dia selalu ngomong, Sobri doakan nenek cepat meninggal. Doakan nenek cepat meninggal. Tapi saya nggak pernah doakan dia cepat meninggal, karena setiap saya pulang dikasihnya amplop. Kalau saya doain dia cepat meninggal, iya putus rezeki saya kan. Dan itu emang takdir Allah ya kan. Terus kapan sudah takdirnya ya kan. Nah dia ngerasa lelah ya, dia ngerasa. Nah kayak gitulah kehidupan itu. Maka Allah Subhanahu wa sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kam labistum fil ardi.
berapa lama kalian hidup di bumi ini? Jadi di akhirat nanti, ketika manusia itu ada dikumpulkan di padang mahsyar, Allah tanya, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Hitung, coba hitung. Qalu, manusia berkata, labisna yauman aw ba'dha yaum. Wahai Allah, kami ini tinggal di bumi ini sehari atau setengah hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alil adin, tanya kepada orang yang menghitung, illa bistum illa qalil, qala illa bistum illa qalil, tidaklah kalian hidup di dunia ini illa qalil, kecuali sebentar saja, kecuali sesaat saja. Kalau dalam banyak ayat dalam Al-Quran, hidup kita ini asyiyatan aw duhaha, antara waktu sore dan antara waktu duha. Waktu sore itu, sore-sore kita goreng pisang, kita bikin kopi masih anget, tahu-tahu udah maghrib, ya kan? Pisang masih anget, tahu-tahu udah maghrib. Begitulah waktu sore itu. Asyiyatan aw duhaha. Waktu duha pun sama. Waktu duha itu antara jam 11, ya kan? Jam 10, jam 11, tahu-tahu udah zuhur. Kayak gitulah hidup kita ini. In labistum illa qalil. Orang menyangka hidupnya itu sehari. Setelah sampai di akhirat, orang itu berkata, hidup kami sehari. Atau kayaknya setengah hari, ya Allah. Kata Allah, enggak. Asyiyatan aw duhaha. Tidak sampai sehari, tidak sampai setengah hari. Cuma waktu sore dan waktu duha. Hidup kita ini sebentar. Maka sering orang berkata, nah dulu di sini kebun semua, banyak monyet, banyak ular, banyak apa. Sekarang udah gedung. Dia menceritakan itu seolah baru kemarin, ya kan? Padahal itu sudah lama, tapi dia ngerasa, kayaknya baru itu. Kayak gitulah hidup itu. Kita dulu anak-anak, sekarang udah punya anak, ya kan? Mungkin seorang ibu dulu lihat anaknya, ternyata sekarang dia udah punya cucu, ya. Yang punya cucu atau cucunya sudah menikah gitu ya. Nah, itulah kehidupan itu. Tapi semua orang nggak ingin cepat mati, takut dia mati itu. Karena belum ada persiapan untuk dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kematian itu. Karena banyak dosa dan kesalahan. Tapi harus kita pahami, hidup kita ini sebentar saja, tidaklah lama. Nah, tidak lama ini disuruh kita bersiap dan berbekal. Kalau dihitung dengan berapa habis tidur kita, maka setengah hidup kita ini adalah tidur, ya kan? Itu baru tidur malam tuh, belum tidur pagi, belum tidur siang, ya kan? Hidup kita ini sekitar sehari semalam itu 4 jam untuk makan. Kalau dikumpul-kumpulkan 4 jam buat makan, ya kan? Nunggu ngantri martabaknya rotinya, ya kan? Kalau ngantri di bakso, ngantri di pecel lele, ya, nunggu ini tuh. Itu ngitung itu berapa jam, ya kan? Belum makannya, habis makan ngobrol lagi. Nggak ada kegiatan-kegiatan kecuali hanya itu. Hitungannya sehari kurang lebih 4 jam, ya. Jadi hidup kita itu habis untuk tidur, hidup kita itu habis untuk makan. Hidup kita itu habis untuk seks. Ini bukan omongan saya ini. Kalau binatang itu dia seks itu karena memang ada masa untuk berkembang biak, ya kan? Maka ada masa subur, ada masa kawin. Kucing itu kalau dia manggil kucing jantan lagi masanya, dia manggil kucing betina, mau, kata kucing jantan. Kata kucing betina, nggak mau. Kata kucing jantan, mau. Kata kucing betina, nggak mau. Dikejar itu sampai loteng, nggak mau, ribut itu. Tapi dia masa itu aja, nggak tiap malam kucing itu. Tapi kalau kita hiburan, ya kan? Kita hiburan, kita seneng memang. Ada waktunya, lanjut. Ada masanya kita, apalagi masa-masa muda, ya kan? Nah, lanjut kayak gitu. Jadi habis untuk itu, habis buat tidur, habis buat makan, habis untuk itu. Tapi agama kita ini mengikat semuanya itu bisa ibadah. Waktu yang singkat ini bisa untuk ibadah. Tidur kita bisa ibadah, makan kita bisa ibadah, dengan pasangan kita bisa ibadah, dan dengan pasangan itu ibadah yang seumur hidup, ya kan? Nah, jadi hidup yang singkat ini isi dengan hal yang terbaik, ya. Jangan sampai tersia-siakan sesuatu yang singkat tapi kemudian dihambur-hamburkan dengan hal yang sia-sia. Maka bunyi ayat itu, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi kecuali amanu, iman. Kalau orang itu beriman, maka setiap dia melakukan sesuatu, maka imannya itu akan menjadikan gerak untuk dia wa'amil salihat, beramal soleh. Iman dan amal soleh ini tidak akan kokoh. Dia perlu orang lain yang tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling kuat menguatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran. Maka dalam agama kita ini tidak bisa berislam sendiri. Dalam agama kita ini nggak bisa taat sendiri. Kita butuh orang lain yang tawasau, saling nasihat menasihati, saling kuat menguatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.